Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, perkenalkan saya Denny. Hari ini saya ingin berbagi mengenai tutorial menggunakan atau kita membuat salah satu fitur yang ada di Google ya. Ini nanti buat teman-teman ini sangat berguna sekali ketika pada saat membuat portofolio. Nah, Google Site ini sebenarnya sudah lama disediakan oleh Google ya. Nah, cuma tinggal kita saja nanti yang mempelajari sedikit demi sedikit bagaimana cara sederhananya membuat portofolio. Oke, tanpa berlama-lama lagi buat teman-teman, silakan untuk akses ke Google Chrome-nya, seperti yang ada tampak pada layar ini. Nah, jadi Google Chrome pada awalnya seperti ini, kemudian kita masuk ke atau kita akses untuk halamannya yaitu di sites Google ya. Oke, sites Google. Oke, kita ketik aja di kolom pencarian. Nah, seperti ini. Nah, kita nanti akan diarahkan kepada halaman Google Site ya. Oke. Tapi untuk teman-teman sekalian juga harus pertama-tama sudah login ke akun Google-nya masing-masing supaya mempermudah dalam mengakses Google Site-nya. Oke, kita klik. Oke, nah halaman tampil pertamanya seperti ini ya. Buat sahabat sekalian Google Site. Nah, ini kebetulan saya sudah membuat sebelumnya. Nah, untuk kali ini kita akan membuat Google Site ya dari awal. Nah, di sini ada beberapa pilihan. Di sini ada sudah template-template yang sudah disediakan oleh Google ya. Kita bisa memeriksanya. Nah, di sini ada bentuknya portofolio, ada dalam bentuk apa ini acara ya. Kemudian ada halaman seperti pusat bantuan, help center, kemudian ada project. Nah, ini sebenarnya bisa kita gunakan ya, teman-teman. Untuk membuatnya tinggal memilih saja. Nah, tapi kita akan membuatnya kali ini dengan template yang kosong ya. Kita menggunakan template yang kosong. Oke, kita klik saja, kita tunggu sebentar. Nah, ini sudah tampil di sini ada halaman kerja untuk Google Site. Nah, kita lihat di sini Google Site-nya ada di bagian atas. Di sini adalah judul dari Google Site kita ya. Ini judul dari Google Site kita. Kita bebas saja memberikan judulnya ya. Kita misalkan buat kita di sini judulnya adalah portofolio saya ya. Portofolio saya. Nanti buat teman-teman silakan disesuaikan dengan keinginannya masing-masing atau sesuai dengan keperluannya ya. Kemudian kita klik bagian halaman judul situs, nanti kemudian otomatis kita klik nanti akan sama dengan judul yang kita berikan di atas. Oke, kita juga bisa nanti menambahkan logo atau menambahkan apa ya, gambar ya di bagian atas ini. Nah, kemudian untuk judul halaman ini kita klik saja, kita bisa memberikan judul ya, judul halaman yang paling depan ya. Halaman depan ini bisa saja halamannya kita buat di sini portofolio CGP ya, CGP. Oke, CGP angkatan 5 misalnya ya. Oke, CGP 5. Nah, ini kita bisa custom ya, kita bisa sesuaikan di sini ada ukuran huruf ya, ukuran huruf kita mau kita ubah bisa. Nah, kemudian kita mau apa ya? Kita buat tebal bisa, atau jenis hurufnya pun bisa diubah sesuai dengan keinginan teman-teman sekalian. Pokoknya bebas ya, bebas. Nah, untuk ukurannya sendiri silakan nanti disesuaikan ya. Nah, kemudian untuk ini backgroundnya pun bisa ya. Bisa kita mengubah, kita klik saja di sini ada jenis ubah gambar. Nah, ini ada dua pilihan ya, ada upload, ada pilih gambar. Nah, kalau upload ini artinya kita memasukkan gambar dari komputer ya, dari laptop kita. Nah, kemudian ada juga di sini ada pilihan pilih gambar. Ini artinya sudah disediakan oleh Google. Kita tinggal memilih saja ya. Kita mana keinginan kita saja. Misalnya saya memilih ini ya.
Nanti silakan teman-teman memilih. Nah, ini sudah jadi. Nah, untuk backgroundnya sudah jadi, tinggal menambahkan bagian isinya saja. Oke ya, kita lanjut. Kemudian di bagian bawah, nah, di bagian bawah ini kita masih lihat di sini masih ada kosong ya. Kosong. Nah, sekarang kita akan tambahkan apa saja isi-isinya di sini ya. Oke, untuk tata letaknya, nah ini tata letak, kita bisa mencari layoutnya itu seperti ini ya teman-teman. Ada teks, kemudian ada dua gambar, ada dua teks ya. Kemudian hanya ada gambar, kemudian ada gambar, tiga gambar dan tiga kolom teks ya. Dan selanjutnya ya, silakan nanti teman-teman pilih ya. Nah, atau kita menambahkan sesuai dengan keinginan kita. Misalnya teks ya, kita coba kita klik teks sini. Maka nanti akan ada tempat untuk menulis teks. Ya, untuk menulis teks. Kita misalkan di sini kita isi profil saya. Oke, misalnya ini kita profil saya ya. Oke, kita ubah ukuran hurufnya supaya tampak jelas. Ya, nanti disesuaikan saja. Oke, kita misalnya rubah sesuai dengan nama saya ya, misalnya Denny Eka Wahyudi. Oke. Nah, seperti ini ya, teman-teman, sudah jadi ya. Nah, kemudian kita mau menambahkan gambar nih. Misalnya kita mau menambahkan gambar. Nah, kita gambar, misalnya kita upload ya. Oke, misalnya kita upload, kita mau menambahkan gambar nih, misalnya contohnya ini ya. Oke, nah ini sudah. Oke, sudah ada gambar di sini ya. Nah, kemudian kita ingin memberikan teks nih di sini. Kita memberikan teks, kita bisa klik aja kolom teks. Nah, kolom teks ini bisa kita ubah ke sini nih ya. Misalnya kita menambahkan teks. Nah, misalnya teksnya di sini. Atau misalnya teman-teman memang mau untuk menambahkan teks di samping, bisa juga dengan cara seperti ini. Misalnya kita hapus dulu nih ya. Langsung dengan layout tadi ya. Kita langsung dengan layout lebih mudah kayaknya nih. Nah, dengan ini. Nah, seperti ini ya. Dengan layout seperti ini. Jadi kita tinggal di sini ada teks, di sini ada gambar ya. Oke, kita coba ya, kita upload lagi tadi sekali lagi. Misalnya kita coba kita klik gambar di sini, kemudian ada gambar ya. Nah, ini gambar ini bisa kita sesuaikan maunya seperti apa ukurannya ya. Nah, ukurannya seperti ini boleh. Nah, kemudian di sini kita bisa ketik misalnya biodata ya. Biodata. Oke, biodata. Nah, teman-teman bisa nanti menambahkan biodata ya, biodata pribadi ya. Misalkannya kita bisa menambahkan data-data ya, data-data yang diperlukan. Sebentar ya. Oke, misalnya nama ya. Nama misalnya kita ketik nih. Yudi. Oke. Kemudian tempat lahir. Nah, bisa disesuaikan sama seperti kita mengetik biasa ya, teman-teman ya. Samarinda. Oke. Kemudian unit kerja. Ya, SD Negeri 004 Saputra. Nah, ini contoh ya. Nah, ini juga bisa kita ubah sesuaikan dengan keinginan kita, ukurannya maupun jenis huruf ya, tebal dan sebagainya itu kita bisa menyesuaikan sendiri. Tinggal teman-teman saja mengaturnya ya. Oke. Nah, kemudian ini selesai sudah ya untuk biodata. Nah, mungkin teman-teman mau menambahkan misalnya tadi gambar-gambar lain ya. Misalnya profil udah jadi ya, profil. Nah, kemudian untuk di Google Sheet juga kita bisa menambahkan halaman ya, menambahkan halaman. Nah, kita ambil contoh misalnya ini sudah ada halaman ya, ini halaman muka ya. Halaman muka kita bisa ganti di sini
tambahkan misalnya apa ya, karya misalnya dan publikasi. Nanti isinya mengenai hasil karya Bapak Ibu ya. Oke. Nah, ini kita menambah halaman. Nah, kemudian kita kalau mau menambah halaman baru juga bisa lagi di sini menambahkan misalnya artefak. Artefak ya. Karya aksi ya, aksi nyata. Oke. Di sini ini halaman-halaman yang bisa dibuat ya. Halaman muka tadi kita depan ya. Ini bisa juga kita ubah di sini menjadi halaman muka ini adalah profil diri ya. Nah, jadi nanti pada saat dibuka website apa sih Google-nya ini nanti akan terlihat di sini ada artefak aksi nyata, ada karya dan publikasi, ada profil. Jadi tinggal dipilih saja mana bagian-bagian halaman yang diinginkan ya. Nah, kemudian kita misalnya ambil contoh lagi satu, kita tambahkan dokumentasi foto. Nah, boleh di sini ya. Nah, ini pun juga bisa disusun ya, diurutkan dengan cara diklik, kemudian bisa digeser seperti ini, ditahan dan digeser. Taruh bagian akhir, nah, seperti ini ya. Nah, kemudian kita kembali ke profil diri, nah, seperti ini. Nanti disesuaikan saja. Nah, kalau mau mengubah warnanya juga bisa nanti di bagian gaya di sini. Nah, ini bisa seperti ini ya. Secara sederhana seperti itu ya. Nah, kemudian bagaimana nanti supaya Google Site kita ini bisa tampil ya, tampil atau bisa dipublikasikan. Nah, di sini ada klik ya, kata publikasikan ya. Jadi sebelum kita klik publikasikan itu, kita akan lihat dulu ya, setelannya. Oke, nah di sini ada beberapa setelan ya. Nah, ini ada banner, ada navigasi ya. Oke, nah untuk mempublikasikannya ini kita coba publikasi. Oke, nah di sini kita lihat di sini ada publikasikan di web ya. Nah, jadi Bapak Ibu nanti memberikan semacam nama ya, semacam nama untuk agar website Google kita ini bisa dilihat oleh orang lain. Misalnya di sini saya buat portofolio Denny. Wah. Nah, Bapak Ibu kalau misalnya masih kotak berwarna merah ini berarti nanti ini ada yang masih perlu diperbaiki ya. Sini hanya ada keterangan hanya gunakan huruf kecil, angka dan tanda hubung ya. Kita lihat di sini kemungkinan besar ini sudah ada milik orang. Coba kalau kita ganti ya. Oke. Nah, jadi menggunakannya seperti ini ya. Nah, jadi kalau dia sudah kotaknya berwarna biru kemudian ada tanda centang ini berarti diperbolehkan atau sudah bisa dijadikan nama Google Site kita ya. Jadi nanti Google Site kita nanti akan diakses dengan alamat ini ya. Ya, teman-teman ya. Oke. Kemudian yang berikutnya ini kita kelola ya. Sini siapa yang dapat melihat situs saya ini? Nah, ini siapa saja, artinya orang lain pun bisa ya melihat ya. Jadi siapa saja bisa melihat. Kemudian kita klik saja publikasikan. Oke. Nah, sekarang ini sudah bisa kita lihat atau kita publikasikan, kita lihat di halaman nyata, halaman yang website ya. Coba kita cek dulu. Cek di sini. Oke, kita cek dulu ya. Kita buka dulu, buka baru ya. Oke, kita buka baru. Nah, sekarang kita buka baru tadi. Jadi cara mengaksesnya adalah site Google, kemudian portofolio ya.
Kalau dia belum berarti kita ambil di sini. Nah, kita ambil linknya di sini. Kita kemudian kita coba kita di sini. Kita tempelkan. Nah, ini ya. Kita sudah bisa mengakses Google Site kita ya. Nah, dengan cara seperti ini ya. Sites google.com view portofolio Denny Wahyudi ya. Jadi caranya tadi kita mengambil dengan cara kita mencari menyalin site link yang akan dipublikasikan. Ini bisa kita bagi ke teman-teman kita ya. Nah, itu akan langsung termembuka portofolio aja. Nah, ini tadi kita susun ya. Oke. Nah, ini nanti Bapak Ibu atau teman-teman sekalian akan buat pada saat untuk membuat dokumentasi kegiatan selama menjadi calon guru penggerak ya. Nah, mudah-mudahan sekian dulu untuk tutorial kali ini. Nanti bagaimana kita meng-layout dan bagaimana kita memasukkan foto dan sebagainya itu nanti akan di video selanjutnya. Oke, teman-teman sekalian, mudah-mudahan apa yang saya bagikan ini bisa bermanfaat nanti untuk kegiatan Bapak Ibu serta teman-teman sekalian. Jika ada pertanyaan nanti boleh menghubungi atau kita akan bertanya pada saat lokakarya nanti atau pendampingan. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Semoga kita semua dalam keadaan sehat selalu dan salam bahagia dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.